Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari yang baru bagi saya dan saudara untuk kembali kita bertemu dan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Tetapi saat ini mari saya mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu begitu nyata, begitu baik dan sungguh baik. Kau berikan hari yang baru, biarlah di hari yang baru ini Kau tolong kami anak-anak-Mu agar hati, pikiran, dan perbuatan kami juga senantiasa tertuju kepadamu. Berkati persekutuan kami akan membaca firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan buatlah kami mengerti untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga tetap berdoa Bapa untuk para pemimpin bangsa. Berikan pertolongan-Mu, di dalam mereka juga masih terus berusaha menangani kasus virus corona. Berikan kami juga kebijaksanaan, agar kami juga boleh menggunakan tutur kata kami, apa yang kami juga ucapkan, tidak menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadi terang bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami Bapa, kami boleh mengucap syukur. Amin. Saudara, Mazmur 119 saya akan mengajak saudara menyimak bersama mulai ayat 57 ya. Mazmur 119 ayat 57, demikian bunyi firman Tuhan pemazmur. Di dalam firman-Nya berkata, "Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu." Kembali saudara, saya langsung mengajak saudara yang ada Alkitab untuk membaca dan berinteraksi dengan firman Tuhan. Saudara katakan juga langsung melalui apa yang saudara baca kepada Tuhan. Demikian, bagianku Tuhan ialah Engkau ya. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Pemazmur menjadikan Tuhan bagian dari kehidupannya. Pemazmur di dalam ungkapannya kepada Tuhan, dia berkata jikalau Tuhan itu adalah bagian daripada hidupnya. Bagaimana dengan saya dan saudara sebagai orang Kristen? Apakah saya dan saudara pernah membaca bagian pemazmur ini, di mana pemazmur berkata kepada Tuhan, jikalau Tuhan itu telah menjadi bagian dari hidupnya? Pemazmur berjanji untuk berpegang pada firman-firman Tuhan. Jikalau saudara mungkin pernah membaca dan belum memperhatikan, biarlah saat ini saya mengajak saudara untuk memperhatikan di ayat 57 ini, dan mencontoh firman yang diberikan bagi saya dan bagi saudara untuk mengikuti apa yang pemazmur telah lakukan, di mana pemazmur berkata, "Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu." Sehingga jadikanlah Tuhan itu bagian dari hidup saudara. Cukup saudara, cukup. Apakah ketika saudara bangun di hari ini tadi, saudara mengucap syukur ya? Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hari yang baru, dan aku akan memulai hari yang baru ini bersama Engkau. Engkau cukup bagiku. Engkau cukup bagiku. Karena firman-Mu. Kalau saya dan saudara seperti pemazmur mengerti, jikalau firman-firman Tuhan itu sebetulnya cukup bagi hidup saya dan bagi hidup saudara, saudara akan bangun di hari ini dan mengucap syukur. Atau mungkin saudara pernah membaca firman Tuhan ini, tetapi saudara saat ini imannya lagi digoncangkan ya. Sehingga saudara merasa ingin mencari sesuatu yang lain di luar Tuhan. Karena saudara merasa apa yang saudara alami saat ini kok rasanya kurang ya. Rasanya kurang. Kalau saya hanya mengandalkan Tuhan, saya hanya berpegang pada firman Tuhan, kok rasanya kurang.
rasanya kurang. Tetapi belajarlah kepada pemazmur ini. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman Tuhan. Itu tidak gampang, saudara. Itu tidak gampang. Itu memerlukan iman. Iman artinya saudara tidak lagi mengandalkan apa yang saudara kira bisa saudara lakukan. Dan saudara hanya berharap jikalau Tuhan yang akan memuaskan hidup saudara. Itu susah, saudara. Susah, ya. Saudara bangun pagi, saya bangun pagi, yang kita pikirkan apa yang akan kita lakukan, ya. Kita sudah berencana, mungkin saya mau pergi ke sini, saudara mau pergi ke sana. Terkadang kita lupa, kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mempunyai rencana hari ini untuk ke sini, untuk ke sana, melakukan ini dan melakukan itu. Kau berkati, kau jaga, kau lindungi, kau lepaskan dari mara bahaya. Aku mau berusaha, biarlah usahaku engkau berkati. Apakah demikian, saudara? Susah, tidak gampang loh, saudara. Apa yang dilakukan pemazmur ini tidak gampang jikalau saya dan saudara tidak kembali menyukai firman Tuhan, ya. Tidak menggemari firman Tuhan, tidak merindukan perintah-perintah Tuhan. Dari bagian awal kita sudah ulang dan pemazmur ulang. Karena itu tidak gampang, saudara. Tetapi biarlah saya dan saudara juga boleh merendahkan hati. Kita boleh belajar jikalau Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara. Percayalah, belajarlah untuk menyerahkan apa yang menjadi masa depan, bahkan hari ini yang masih tersisa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan, ya. Ayat 58, aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-janji-Mu. Apakah saya dan saudara juga dengan rendah hati senantiasa memohon belas kasihan Tuhan, ya? Meskipun saudara sudah menjadi Kristen belasan tahun, puluhan tahun, apakah saudara masih dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan dengan segenap hati dan meminta agar kasih Tuhan itu senantiasa diberikan kepada saya dan saudara? Sadarilah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara tidak memiliki kemampuan untuk melangkahkan kaki ini dengan benar, dengan kuat, bahkan dengan sukacita jikalau Tuhan tidak menolong saya dan saudara. Tetapi kembali, kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang susah, ya. Kehidupan yang tidak mudah, kehidupan orang beriman di dalam prakteknya. Di dalam prakteknya itu susah, saudara. Contohnya saudara sendiri, ya. Jangan mengambil contoh orang lain, contohnya saudara sendiri. Contohnya saudara sendiri. Apabila saat ini kita diberikan contoh melalui pemazmur, apakah saya dan saudara masih terus dan menerus meminta belas kasihan Tuhan dengan segenap hati, agar Tuhan itu mengasihani saya dan saudara sesuai dengan janji-janjinya? Iya, janji-janji itu akan digenapi oleh Tuhan. Tetapi kembali, apa yang Tuhan akan berikan itu tidak bisa kita klaim, saudara. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu akan diberikan karena kebaikan Tuhan semata, ya. Karena kebaikan Tuhan semata. Bahayanya orang Kristen itu mengklaim janji-janji Tuhan yang berisi berkat-berkat jasmani, berkat materi. Tetapi saya dan saudara tidak mau mengklaim janji-janji Tuhan yang berisi berkat-berkat rohani yang berupa satu kehidupan yang membawa kita kepada kekekalan dan yang membawa kita kepada kehidupan yang bahagia di sorga, ya. Bagaimana saya dan saudara hidup menjauhkan diri dari dosa. Klaim itu juga, saudara, di dalam keimanan kita. Klaim jikalau saya dan saudara akan hidup menjauhkan diri dalam dosa. Jangan hanya mengklaim janji-janji materi, ya. Tetapi klaim janji-janji di mana saya dan saudara akan hidup di dalam Taurat Tuhan, di dalam ketetapan Tuhan, akan hidup meninggalkan dosa.
akan hidup di dalam peringatan-peringatan Tuhan. Di ayat ke-59, saya akan mengajak saudara menyimak bersama. Saudara bisa langsung membaca secara pribadi. Katakan ini kepada Tuhan. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan aku melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, Tuhan, dan aku melangkahkan kaki-kakiku menuju peringatan-peringatanmu, Tuhan. Sehingga kembali, tadi saya katakan ketika kita bangun pagi, sudahkah saudara juga mengucap syukur karena hari yang Tuhan berikan? Ya. Apa yang saudara ketika bangun saudara pikirkan? Apakah saudara menghampiri Tuhan terlebih dahulu mengucap syukur? Atau saudara sudah disibukkan dengan rencana-rencana lain, bahkan sudah disibukkan apa yang akan saudara lakukan ya nanti di hari Sabtu, malam Minggu mau ngapain ya? Dalam situasi yang demikian mau ngapain untuk menghibur diri supaya tidak kesepian, supaya tidak bosan, supaya ada sesuatu yang menggembirakan apa yang sudah saudara rencanakan. Segala rencana itu bawalah kepada Tuhan sehingga hidup saudara akan berkenan kepada Tuhan. Bahkan hidup saudara tidak akan menjadi batu sandungan bagi keluarga saudara, bagi anak-anak saudara, bagi saudara-saudara, ya, dan bahkan bagi orang-orang lain yang melihat kehidupan Kristen saudara tidak tersandung karena perbuatan saudara. Sehingga pikirkanlah saudara bahwa segala rencana ke depan saudara kepada Tuhan, dan ingatlah saudara mempunyai kesempatan untuk dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, ketika saudara bangun, pikirkanlah jalan-jalan hidup saudara dan langkahkanlah kepada peringatan-peringatan Tuhan sehingga saudara akan dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Saudara akan menjauhkan diri dari hal-hal yang mengundang dosa, ya, yang mengundang dosa. Di ayat ke-60 kita lanjutkan. Pemazmur berkata demikian, saudara juga boleh ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Pemazmur ketika memikirkan jalan-jalan hidupnya, dia melangkahkan kakinya menuju peringatan-peringatan Tuhan dan dia bersegera, tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Jangan timbang kiri kanan dulu. Kalau saya mengikuti Tuhan, ya saya begini. Nanti kalau saya mengikuti teman saya itu yang pesta-pesta di sana, ya ada berbagai macam minuman, ya dan sebagainya, tontonan, saudara. Ingat, biarlah saudara sendiri yang bergumul kepada Tuhan. Jalan seperti apa yang saudara mau lalui. Ya. Jangan berikan celah ya, agar virus-virus dosa itu masuk di otak saudara. Hati-hati saudara. Hati-hati. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Ketika berlambat-lambat saudara berpikir, mau ngikutin jalan Tuhan atau mau ngikutin sebentar teman saya. Hati-hati. Virus-virus dosa itu bisa masuk di otak saudara dan saya dan merusak kehidupan kita. Hati-hati saudara, ya. Kekosongan itu bahaya, tetapi isilah senantiasa, jangan tunggu-tunggu untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ayat ke-61, tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak ku lupakan. Pemazmur di dalam satu keadaan yang memang dibelit oleh orang-orang yang memusuhi dia. Dia di dalam satu tantangan, ya, di dalam satu kesusahan, di dalam satu kesukaran. Tetapi saudara, orang-orang anak-anak Tuhan akan selalu kembali kepada firman Tuhan. Tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Ya. Sejauh mana saat ini saudara bergumul, sejauh mana saat ini saudara menderita, dan sejauh mana saat ini saudara tertekan. Jangan lupakan Taurat Tuhan, jangan lupakan janji-janji Tuhan, tetapi jangan pula lupakan peringatan-peringatan Tuhan. Ya. Tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan.
biarlah ini menjadi refleksi saya dan saudara. Saat ini saya akan mengajak sejenak bagaimana posisi saudara sebagai orang Kristen saat ini. Apakah saudara memiliki pergumulan? Apakah saudara di dalam sesuatu hal yang menekan? Ya. Biarlah saya mengajak saudara akan kembali. Inilah sebetulnya nanti menjadi tanda satu kehidupan orang Kristen yang sudah bertobat. Di dalam tantangan kehidupan akan senantiasa datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, karena di atas tadi dikatakan pemazmur, bagianku ialah Tuhan. Tuhan itu cukup bagiku. Katakan saudara, Tuhan Yesus, Engkau cukup bagiku. Engkau cukup bagiku. Dan kalau aku hidup ini, dan kalau aku hidup hari ini, yang terutama aku mengucap syukur. Dan yang kedua, setelah aku mengucap syukur, aku akan lebih tahu bagaimana aku melangkah. Karena aku sudah mengucap syukur, menyadari hari ini adalah hari pemberian Tuhan. Sehingga Tuhan akan tolong aku untuk memakai hari ini berlaku dengan bijaksana. Ayat 62, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Di tengah malam, pemazmur ini bangun saudara dan bersyukur kepada Tuhan atas hukum-hukum Tuhan yang adil. Apakah banyak orang Kristen yang sanggup mencontoh pemazmur di tengah malam saatnya tidur, dia hanya bangun untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya? Karena pemazmur begitu menyadari hidupnya tidak berarti tanpa Tuhan. Hidupnya tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan. Bagaimana saudara? Kembali biarlah ini menjadi contoh bagi saya dan saudara. Apakah Tuhan itu benar-benar yang menjadi kehidupan saya dan saudara? Ini akan merubah karakter saya dan saudara sebagai orang Kristen. Ya. Akan semakin meninggalkan hal-hal duniawi, hal-hal yang bersifat sementara, tetapi akan kembali kita ditumbuhkan dan menumbuhkan diri dengan hal-hal yang membuat kita secara rohani itu tambah kuat. Dan salah satunya kita diberi contoh oleh pemazmur yang sangat sukar untuk ditiru, ya. Tengah malam bangun hanya untuk mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena hukum-hukum Tuhan yang dia pegang, yang memelihara hidup pemazmur, Di ayat 63, aku bersekutu dengan orang-orang yang takut kepadamu Tuhan, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Pemazmur ini menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah Tuhan. Saudara mungkin tahu, ya, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang memegang firman Tuhan, jikalau saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, belum mau bertobat, saudara tahu akibatnya. Sebagian akan menyeret saudara kepada perbuatan-perbuatan yang akan menghasilkan dosa. Hati-hati saudara. Bahkan saudara nanti akan dicemooh oleh mereka, ya, yang tidak kenal Tuhan, yang tidak tahu Tuhan. Sehingga jalinlah persahabatan, jalinlah persaudaraan seperti pemazmur ini dengan orang-orang yang juga takut akan Tuhan dan berpegang kepada titah-titah Tuhan. Saudara tentunya tahu, ya, bedanya kalau saudara bergaul dengan orang yang benar-benar mencintai Tuhan, bukan hanya asal titelnya Kristen, ya. Carilah Kristen yang benar-benar mencintai Tuhan, saudara, ya. Jangan Kristen palsu. Kristen palsu justru itu lebih berbahaya, ya. Seolah-olah kita saudara tetapi bisa menyeret saudara ke dalam perbuatan dosa, ya. Dan kita lanjutkan ayat 64. Saya akan mengakhiri di sini. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Di awal tadi pemazmur berkata, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Engkau cukup bagiku. Aku akan
menikmati kehidupan yang Tuhan berikan, karena aku memiliki engkau, terlebih daripada itu aku kau miliki. Ya. Yang lebih indah itu sebetulnya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan itu dimiliki oleh Tuhan. Jangan lupakan itu. Kalau saudara dimiliki oleh Tuhan, sebenarnya apa yang kurang? Ya. Kedagingan kita kurang, saudara. Itu yang senantiasa akan merongrong kita. Ya. Emosi kita yang kurang, ya. Kita akan dirongrong oleh daging kita agar kita dipuaskan dagingnya. Hati-hati, hati-hati. Ajar saya dan saudara Tuhan agar saya juga bersama saudara-saudara Kristen ini juga akhirnya bisa berkata, bumi penuh dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ya. Agar saya dan saudara juga semakin menyadari jikalau sebenarnya hidup ini anugerah. Apa yang Tuhan sudah berikan itu cukup. Serahkan segala kekhawatiran saya dan saudara kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan pengucapan syukur. Itu juga yang diajarkan oleh firman Tuhan. Biarlah saudara saat ini, hidup saudara dipenuhi oleh Tuhan, dan ucapkanlah syukur. Tuhan, engkau cukup. Apapun yang aku hadapi saat ini, aku mau hadapi tantangan hidup ini bersamamu, karena engkau milikku, dan terlebih daripada itu, kau memiliki aku. Terima kasih Tuhan Yesus, dan jadilah berkat saudara. Berikan kesempatan agar Tuhan Yesus juga menggunakan saudara untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.